Hai kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel Hiburan Film. Semoga kalian selalu terhibur dengan bacotan saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film Arctic tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terdampar di kutub utara setelah kecelakaan pesawat terbang. Dan dia harus memutuskan apakah akan tetap berada di tempat yang relatif aman di camp daruratnya, atau untuk memulai perjalanan mematikan melalui hal-hal yang tidak diketahui dengan harapan bisa bertahan hidup. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Film diawali dengan seorang pria paruh baya yang tidak disebutkan namanya. Terlihat dia sedang menggali parit di tengah-tengah padang salju yang sangat luas. Dengan peralatan seadanya, dia terus menggali padang es tanpa lelah. Dan pada saatnya kita tahu bahwa orang tersebut sedang membuat tulisan SOS atau signal bantuan darurat. Dan di situ terlihat ada sebuah bangkai pesawat yang terjatuh. Kemungkinan besar dia adalah korban yang masih selamat di padang es Arktik. Dan terlihat pesawatnya bertuliskan Ayers Polar Cargo. Dan kalau kita cari tahu, itu adalah pesawat pengangkut logistik yang kebetulan terjatuh di tempat itu. Dan terlihat hanya si lelaki tua itu yang selamat dari kejadian itu. Jika kita lihat dari keadaannya, sepertinya ia sudah berbulan-bulan berada di sana dan bertahan hidup. Sembari menunggu bantuan, untuk bertahan hidup, dia melakukan berbagai macam cara, dimulai dengan memancing ikan di atas es yang dilubangi, dan menyimpan ikan hasil tangkapannya untuk makanan sehari-hari. Dan terlihat dari cara makan orang ini sepertinya ia sudah kehabisan gas atau perapian sudah lama sekali, sehingga ia harus memakan makanan mentah. Sampai di sini kita sudah bisa merasakan kepedihan yang ia rasakan. Apalagi kalau kita membayangkan kesendirian serta rasa ingin bertemu dengan keluarganya di rumah. Kemudian ia pun selalu melakukan rutinitasnya, yaitu mengirimkan transmisi terjadwal dengan cara memutar generatornya untuk mendapatkan sinyal jika ada pesawat yang lewat dan menemukan sinyal darinya. Kegiatan itu ia lakukan setiap hari tanpa lelah dan putus asa. Sesekali ia melihat keadaan sekitar yang seluruhnya terlihat hanyalah es yang tak berujung. Kemudian ketika ia melepas alas kaki dan terlihat ada beberapa jari kaki yang sudah hilang dan menandakan dia pernah memotong jarinya karena terkena hipotermia atau penyakit dingin yang membuat bagian tubuh mati rasa dan membusuk. Lalu sesekali ia sering mengunjungi sebuah batu dan membersihkannya. Batu itu kita ketahui mungkin adalah teman atau orang terdekat yang mati dan dikubur di sana. Lalu ia mengucapkan kata sampai jumpa besok lagi. Sepulangnya dari makam itu, ia kembali mengecek hasil pancingannya. Kemudian ia kaget karena hasil ikan simpanannya kian terkoyak. Dan ia mengerti bahwa beruang kutub sudah mengarah ke kawasannya. Ia pun panik dan berlari, kemudian masuk ke dalam pesawat. Dan kini ia harus lebih berhati-hati dengan serangan beruang kutub yang bisa saja tiba-tiba berada di belakangnya. Karena beruang kutub memakai gili berwarna putih. Lalu ia kembali melakukan transmisi, dan benar saja dari kejauhan ia melihat seekor beruang kutub yang besar dari kejauhan. Beberapa hari kemudian keajaiban pun datang. Ketika detik-detik akhir ia akan berhenti menggunakan transmisi, tiba-tiba ia mendapatkan sinyal dan mungkin saja ada pesawat yang lewat. Hanya saja kebetulan sekali cuaca sedang badai. Dan ia berusaha keras memanggil sebuah helikopter yang kebetulan melintas di tempat itu. Dengan menggunakan satu-satunya flare gun yang ia punya, ia pun menembakkannya. Helikopter itu menghampirinya dan terlihat ia sangat bahagia karena penantian selama berbulan-bulan akhirnya tiba. Namun keberuntungan masih belum berpihak padanya. Karena kencangnya angin, helikopter itu pun hilang keseimbangan dan akhirnya helikopter itu pun terjatuh dan meledak. Lalu ia berlari ke arah helikopter itu
dan menemukan helikopter itu sudah hancur. Ia berusaha menolong orang di dalamnya dan terlihat pilotnya tidak selamat dan mati di tempat. Akan tetapi masih ada co-pilot yang terlihat masih selamat, namun dengan luka robek di perutnya yang cukup dalam. Dan sialnya orang tersebut adalah seorang wanita yang tidak mengerti bahasa Inggris. Kemudian ia mengobati luka wanita itu dan menunggu badai reda. Lalu ia melihat persediaan di pesawat itu dan alangkah bahagianya ia melihat bahan makanan yang lumayan banyak dan ada sebuah peta satelit dan peralatan penunjang lainnya. Lalu dengan laparnya ia memakan mie cup mentah-mentah. Lalu ia membawa wanita itu ke kampnya untuk dirawat. Lalu ia memeriksa KTP dari wanita itu. Ternyata terlihat tulisan-tulisan Thailand atau Vietnam, entah apalah. Intinya wanita itu memiliki bahasa yang berbeda, yang mungkin saja akan membuatnya kesulitan untuk berkomunikasi. Kemudian wanita itu sadar dan bertanya bagaimana keadaan pilotnya. Lalu ia menjawab bahwa pilotnya tidak bisa selamat. Dan kembalilah si wanita itu syok dan kembali pingsan. Lalu lelaki itu meninggalkan catatan, kali aja kalau wanita ini bangun, ia nggak ngerasa sendirian. Lalu terlihat ia akan kembali ke helikopter itu untuk mencari sesuatu yang mungkin masih ada perbekalan yang bisa ia manfaatkan. Kemudian ia sampai di sana dan dengan susah payah menguburkan jenazah pilot itu demi kemanusiaan. Lalu ia kembali mengecek persediaan di sana dan akhirnya ia menemukan kompor gas. Ia sangat senang karena sudah lama ia tak makan makanan hangat. Kemudian dia menemukan sebuah foto dan menyimpannya. Scene beralih saat ia sedang memakan mie campur ikan yang dimasak hangat dan tak lupa ia pun menyuapi wanita itu. Dan ia berkata, kita akan baik-baik saja, dan kau tidak sendiri. Dan ternyata pilot yang mati itu adalah suaminya, dan dia memiliki seorang anak bocah yang mungkin menunggunya pulang. Terlihat ia sedang melihat peta yang dia temukan tadi, dan ia melihat ada sebuah stasiun pengawas yang lokasinya sangat jauh, dan ia merasa tidak mungkin sampai ke sana dalam keadaan hidup. Lantas ia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Hingga beberapa hari kemudian, ia berpikir ia harus mencoba pergi ke stasiun itu dengan berjalan kaki. Lalu ia mulai menggambar rute yang akan ia lalui. Ia berpikir lebih baik berjuang daripada menunggu untuk sesuatu hal yang tidak pasti. Setidaknya dengan ia mencoba, ia mempunyai sebuah harapan. Dan juga ia memiliki tanggung jawab seorang wanita asing itu. Lalu ia mulai mempersiapkan segalanya untuk pergi ke stasiun itu. Dan hari keberangkatan pun tiba. Dengan tekad yang kuat dan doa di setiap langkahnya, ia mencoba mengarungi padang es yang luas dan membeku itu. Di hari pertama dia berjalan dengan lumayan lancar dan dengan cuaca yang mendukung. Namun tentu saja perjalanan masih sangat jauh. Bahkan di peta, ia pun belum mencapai seperempatnya saja. Ia tahu ini butuh kesabaran dan keteguhan hati. Singkat cerita, malam pun tiba. Ia memutuskan untuk istirahat dan tidur dengan menggali es dan makan, lalu tidur. Dan tak lupa ia selalu berkata kepada wanita itu, kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendiri. Sungguh perkataan yang menyayat jiwa. Di hari berikutnya ia berjalan dengan terpaan badai es yang menghadang, dan ia mengecek peta, ia masih belum mencapai seperempat jalan. Sebaiknya kita doakan saja supaya mereka bisa selamat sampai tujuan. Lalu ia menemukan base camp yang diduga seseorang pernah bertahan di sana, yang mungkin sekarang mereka sudah modar. Dilihat dari kartu namanya yang bernama Haji Overgood. Lalu ia kembali berjalan dan ia kaget menemukan tebing yang amat sangat curam. Yang dia tahu di peta itu tidak ada tebing setinggi ini. Dan di sini dia sedikit bingung harus bagaimana. Lalu ia pun mengecek ke atas, apakah benar ini jalannya? Dan ternyata memang benar. Di balik tebing itu terlihat jalan yang amat sangat mulus dan diapit tebing-tebing yang akan membuat perjalanannya tidak tertabrak angin. Dan di sini dilema terjadi. Andai saja dia tidak membawa wanita itu,
mungkin saja jalan ini yang akan dia tempuh. Sedangkan kalau tidak jalan sini, dia harus kembali memutar jalan yang akan menjadi 2 kali lipat dari perjalanan normal. Dan jalanan itu juga berada di pinggir tebing yang akan membuatnya tertabrak angin secara langsung. Dan ia mencoba menarik wanita itu sampai ke atas tebing. Namun mustahil, berkali-kali ia mencoba tidak pernah berhasil. Mau tidak mau ia harus mengambil jalan memutar yang jaraknya 2 kali lipat dari jarak normal. Dan demi kemanusiaan, ia tidak mungkin tega meninggalkan wanita itu. Hingga ia sampai di sebuah lubang gua yang kecil, dan mereka pun beristirahat di sana. Namun bahaya pun datang. Muncul suara aneh di luar sana, seperti binatang buas yang diduga adalah beruang. Namun tiba-tiba si wanita itu batuk dan membuat si beruang itu mendengarnya dan berusaha untuk masuk. Di tengah situasi kepanikan itu, ia berusaha mengusir beruang tersebut menggunakan flare gun yang ia temukan di helikopter. Dan beruang itu berhasil kabur. Lalu ia pun merasa lega dan menangis. Ia pikir hidup mereka akan berakhir di sana menjadi santapan beruang. Di keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanannya. Mereka kembali diterpa badai yang sangat hebat, karena memang jalur itu jalur angin, dan mereka pun berlindung sampai badai reda. Di tengah keputusasaan dan tangan yang kian menghitam tanda akan terkena hipotermia, ia terus melangkah sembari menyeret wanita itu, hingga pada akhirnya kondisi wanita itu sudah sangat sekarat. Dan juga perbekalan yang sudah mulai habis karena jalur yang menjadi tidak sesuai perkiraan. Wanita itu mengalami infeksi di perutnya, dan ia mengira wanita itu tidak akan bertahan. Lalu ia meninggalkan foto itu di dalam mantelnya, dan dengan berat hati ia harus meninggalkan wanita tersebut. Dan di sisi lain, ia juga merasa berdosa karena ia merasa wanita ini bisa sampai seperti ini karena berusaha menolongnya dulu. Akan tetapi, apa mau dikata, ia harus melanjutkan perjalanannya. Namun sesuatu terjadi. Ia terpelosok ke dalam sebuah goa yang tertimbun salju, dan tersadar kakinya masuk ke sela-sela batu dan terjepit. Ada-ada saja sudah lepas beban, kali ini kakinya harus terjepit. Lalu ia mulai frustasi dan menangis. Ia merasa sudah tidak tahan lagi. Kemudian dia tidak menyerah dan mengerahkan kekuatannya untuk menarik kakinya secara paksa sampai sobek dan hampir patah. Ia berusaha kembali keluar dari gua itu dan kembali memutar. Ternyata ia menyadari bahwa wanita itu belum mati. Dan untuk pertama kalinya wanita itu berbicara halo. Ia merasa menyesal karena pernah terpikir untuk meninggalkan wanita itu. Lalu ia kembali bertekad dan menguatkan hati bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan wanita itu dan kembali membawanya dengan kaki yang hampir patah. Di perjalanan dia kembali melihat peta dan ternyata oh my god, baru sampai segitu doang, masih jauh dong, dan rasanya mustahil bisa sampai dengan selamat melihat kondisinya yang kian melemah. Kemudian ia kembali berusaha dan kali ini ia mencoba membuang barang-barang untuk meringankan beban karena ia menemukan tanjakan. Lalu ia naik untuk melihat keadaan meskipun dengan susah payah, dan ketika ia sampai di atas terjadi sebuah keajaiban. Ia melihat ada helikopter yang kebetulan melintas dan mendarat di depan sana. Ia merasa ini satu-satunya kesempatan. Lalu ia bergegas mendorong si wanita itu untuk bisa sampai ke atas. Dengan menggunakan kekuatan yang tersisa, ia berteriak dan menyalakan flare gun yang hanya tersisa satu peluru. Namun anehnya, heli itu tidak kunjung melihatnya. Heli itu kembali pergi dan flare itu mulai padam. Lalu ia membuka jaketnya dan membakar jaketnya untuk menambah durasi api. Dia sudah tidak peduli kedinginan, karena ia rasa ini adalah satu-satunya kesempatan. Lalu helikopter itu pun pergi dan dia pun langsung menangis sambil memeluk wanita yang sekarat itu dan tetap memberinya semangat, kita akan baik-baik saja, kamu tidak sendirian. Dan mereka pun mulai pingsan di sana sambil berpegangan tangan. Namun beberapa saat kemudian,
Muncullah suara yang mendekati mereka. Ternyata di belakang mereka sudah ada helikopter yang datang, dan film pun berakhir. So, film ini sangat bagus dan kita bisa mengambil hikmah dan jangan pernah menyerah sesulit apapun kamu mendapatkan cobaan. Udah segitu aja, thank you sob. Hatur nuhun, salam urang Sunda.